Kita ke berita lainnya, Saudara. KPU hari ini menetapkan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030. Penetapan dibacakan dalam rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih. Tidak hanya dihadiri oleh gubernur dan wakil gubernur terpilih Pramono dan Rano Karno, penetapan juga dihadiri oleh pasangan calon gubernur Jakarta lainnya yakni Suswono dan Dharma Pongrekun dan Kunwardana. KPU Jakarta menetapkan pasangan gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno dengan perolehan suara sebanyak 2.183.239 suara atau 50,07%. Kepada anggota dan juga sekretaris untuk bisa maju beberapa langkah ke depan. Tetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta nomor urut 3, Saudara Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo, MM, dan Saudara Haji Rano Karno, SIP atau Sidul, dengan perolehan suara sebanyak 2.183.239 suara atau 50,07% dari total suara sah. Sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Daerah Khusus Jakarta periode tahun 2025-2030 dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Saya ulangi, pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta tahun 2024. Usai ditetapkan sebagai Gubernur Jakarta, Pramono Anung menyebut akan segera menjalankan 11 program prioritasnya dalam 100 hari pertama setelah ia ditetapkan. Pramono Anung dan Rano Karno juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada dua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta lainnya yang menjadi rival politik karena telah berkompetisi dengan sehat, damai selama masa pilkada. Bayam, Tanah Merah, Kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, Lansia, dan sebagainya. Saya yakin ini juga menjadi spirit pasangan nomor 1 maupun nomor 2 untuk diselesaikan. Dan itu juga menjadi spirit kami untuk menyelesaikan. Sehingga dengan demikian, inilah yang akan kami lakukan secara sungguh-sungguh untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di lapangan. Ada pasangan nomor 1 dan nomor 2, saya betul-betul ingin mengucapkan terima kasih. Karena pertarungan rivalitas kita yang di lapangan terasa, tetapi persahabatan, perkawanan, silaturahmi kita tidak pernah terputus sama sekali. Usai ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur, Pramono dan Rano juga mendapat ucapan selamat dari rival politiknya. Pasangan calon gubernur nomor urut 1 hanya diwakili oleh calon wakil gubernurnya Suswono yang memberikan selamat dan menitipkan pesan agar Pramono Rano menjalankan aspirasi warga selama kampanye. Sementara pasangan calon gubernur Dharma Pongrekun memberikan dukungan dan pantun khusus. Kepada Mas Pram dan juga Bang Dul, ya, yang saya kira bahkan kasihan juga sudah mengganti nama kalau sampai nggak terpilih juga. Jadi makanya kami juga legowo lah. Bukan siapa-siapa, Mas Pram maupun Bang Rano itu saya sudah kenal lama. Jadi saya kira intinya adalah kami tentu ingin menyampaikan, ya, menitipkan saja aspirasi dari warga yang kami temui, ya. Dan rasanya sih tidak banyak perbedaan. Mereka pun juga menangkap selama kampanye apa yang menjadi harapan dari rakyat Jakarta, ya. Yang saya lihat formal juga, tidak muncul dari hati yang sesungguhnya. Mari ke depan kita mulai bicara dengan hati, jangan bicara dengan kontekstual, dengan teks. Tapi apa boleh buat, karena saya tidak terbiasa, saya baca. Ke pasar pagi, membeli duku. Baru kali ini saya baca pantun.
duku manis rasanya segar. Hari ini sejarah baru. Telah terpilih Mas Pram dan Mas Dul menjadi Gubernur Jakarta. Jakarta menyala, jangan mendung lagi seperti hari ini. Perjalanan Pilkada Serentak 2024 secara umum berjalan lancar dan tertib, namun ada catatan muncul yaitu rendahnya partisipasi publik atau angka golput yang tinggi. Komisioner KPU RI mengakui tingkat partisipasi publik di Pilkada 2024 lebih rendah daripada Pilpres dan Pileg. Agus Melas menyatakan secara nasional partisipasi Pilkada 2024 berada di bawah 70% pemilih. KPU RI ke depan akan mengevaluasi soal rendahnya partisipasi pemilih di Pilkada. Dari gambaran secara umum, ya kurang lebih di bawah 70% secara nasional rata-rata. Meskipun rata-rata nasional biasanya kalau dalam konteks Pilkada dibanding Pilpres, Pileg atau pemilu nasional itu biasanya di bawah. Nah, kalau ditanya apakah kurang ini itu, nanti bagian dari evaluasi definitifnya itu akan ada mekanisme kami untuk melakukan evaluasi.